Kembali lagi dengan saya, Rofida Kania Maharani. Di sini saya mau mereview mengenai novel Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas dari karya Dewi Lestari. Novel Perahu Kertas adalah novel ke-6 dari karya Dewi Lestari. Bagi penikmat karya Dewi Lestari atau biasa dipanggil DE, tentu disayangkan jika melewatkan novel yang pertama kali terbit pada tahun 2009. Kesuksesan novel ini telah membawakan peran masing-masing itu sebagai pembaca itu ikut serta dalam dalam rasanya. Jadi novel Perahu Kertas berkisah tentang seorang remaja pria yang baru lulus SMA bernama Kinan. Selama ini Kinan itu tinggal di Amsterdam bersama neneknya dan bercita-cita menjadi pelukis. Tetapi keinginan itu bertentangan dengan seorang ayah, di mana ayahnya itu ingin seorang Kinan itu kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung, sehingga paksaan ayahnya itu membuat si Kinan mengikuti keinginan ayahnya itu. Di lain sisi, di Bandung itu ada seorang gadis mungil bernama Kugi yang sangat terobsesi menjadi juru dongeng. Kegemarannya akan dongeng ini telah ditekuninya sejak ia masih kecil. Untuk menggapai impiannya, ia kuliah di Fakultas Sastra yang seuniversitas dengan Kinan. Pertemuan keduanya yang menjadi awal plot novel ini. Ya terbentuk gitu bagaimana suka duka Kinan dan Kugi memperjuangkan persahabatan dan impian mereka. Namun di tengah jalan ada rahasia yang berusaha ditutupi salah satu dari mereka. Ada yang ngerasa tak boleh terucap. Novel Perahu Kertas ini juga menyajikan ide cerita sederhana, namun kaya akan makna. Bagaimana seseorang manusia memperjuangkan impiannya di tengah gejolak rintangan yang berasal dari keluarga. Jadi bagaimana seorang manusia yang pertama kali menemukan sebuah rasa, tapi itu timbul dari awal persahabatannya gitu. Jadi alur cerita yang digunakan oleh Dewi Lestari terbilang enak dibaca, membuat pembaca itu menjadi memahami cerita. Penokohan yang diambil itu apik juga. Saya di sini suka sekali dengan tokoh si Kugi karena dia itu unik. Dia itu aneh. Gimana nggak aneh? Dalam cerita ini tuh dia tuh setiap ada air yang mengalir, dia tuh membuat surat, menyalurkan pesannya itu ditulis. Setelah itu dibuat menjadi perahu, kan jadi tuh perahu kertas. Dan dia tuh beranggapan kalau si Kugi itu yang diutus oleh Dewa Neptunus. Dewa Neptunus itu kan dewanya air gitu. Dalam imajinasinya dia tuh suka menghayal, dia unik, dia tuh yang saya sukai dari tokoh ini benar-benar apa adanya, dimana disebutkan rambut sebahu dan penampilan tomboy, tetapi dia itu meskipun serak, tapi tuh dia tuh sebenarnya mempunyai cita-cita, mempunyai impian ingin menjadi seorang penulis, jadi penulis yang terkenal. Dia mempunyai masa depan yang cerah dan tertata. Saya suka sekali dengan tokohnya si Kugi itu. Dan Kinan itu seorang pelukis, karakter yang bagus dalam novel ini. Dia juga menuruti ayahnya, dan awal pertemuan mereka juga asik. Tetapi yang saya tidak terlalu suka dalam novel ini, sayangnya
Novel Perahu Kertas ini membuat alur ceritanya terlalu panjang di bagian berpisahnya Kinan dan Kugi. Novel ini membuat cerita bagaimana kehidupan pasca Kinan pindah ke Bali dan bagaimana Kugi melanjutkan kehidupannya tanpa Kinan. Jadi pembaca itu dibuat menunggu untuk sampai anti permasalahannya, anti klimaksnya itu. Jika Anda penyuka cerita bertema persahabatan, cinta, kekeluargaan, novel Perahu Kertas dapat menjadi alternatif bacaan pilihan. Apalagi bagi Anda yang memiliki impian untuk memperjuangkan cita-cita seperti yang saya bicarakan tadi, saya jelaskan tadi. Seorang Kinan meskipun orangnya bruk-bruk kayak sembarangan, dia suka bercanda, omongan ucapannya tuh ngasal, tapi tuh sebenarnya dalam pemikirannya tuh sudah dewasa, dia mempunyai masa depan yang tertata. Nah itu cita-citanya menjadi seorang penulis dongeng dan menjadi inspirasi untuk semua kalangan. Dalam novel ini tuh kita nggak boleh menyerah, kita harus mewujudkan cita-cita kita. Beberapa plot cerita ini memang unik intinya. Terima kasih.